Dan juga pengakuan dari gurunya lain siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka berkata Imam Ahmad, intahal hifdz ila arba'ah min ahli Khurasan. Bahwa orang-orang yang paling kuat hafalannya kembali kepada 4, Abu Zur'ah Ar-Razi, wa Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka dari 4 orang itu kita tinggalkan yang 2 biar cepat. Abu Zur'ah Ar-Razi tadi dan juga Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Ini ucapan Imam Ahmad. Dan begitu pun ucapan gurunya yang lain seperti Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi. Ad-Darimi termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dan di saat meninggal Imam Ad-Darimi, Imam Al-Bukhari membuat syair yang sekarang saya lupa lafadznya, yang maknanya bahwa tidak ada suatu kepedihan yang menyakiti saya di saat saya mendengar meninggalnya guru saya Imam Ad-Darimi. Ini mau datang tapi lupa. Al-Muhim seperti itu maknanya. Maka menunjukkan bahwa dia adalah dari gurunya Imam Al-Bukhari Darimi ini. Apa kata Imam Ad-Darimi yang mempunyai kitab Sahih atau Sunan Ad-Darimi? Qad ra'aitul ulama bil haramain wal Hijaz wasyam wal Iraqiyin fama ra'aitu fihim ajma min Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari. Lihat bagaimana tawadhu'nya seorang guru mengakui keadaan muridnya. Dia katakan, aku tidak pernah melihat di Haramain, maknanya Mekah dan Madinah, Al-Hijaz wasyam dan di negeri Syam dan di negeri Irak, orang yang mengumpulkan padanya antara kecerdasan dan ilmu hadis, ilmu penyakit hadis dan yang lainnya, kecuali ada pada Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari. Ini pengakuan dari gurunya. Dan pengakuan dari gurunya juga Muhammad ibnu Bashar. Siapa? Laqabnya Bundar. Dikatakan bahwa hufadi dunya arba'ah. Kembali hafalan manusia itu yang paling cerdas kepada 4 orang. Pertama Abu Zur'ah Ar-Razi, dan kedua Muslim ibnul Hajjaj dari muridnya Imam Al-Bukhari, dan Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi. Lihat, Ad-Darimi disebutkan dari hufad. Dan apa ucapan Imam Ad-Darimi kepada Imam Al-Bukhari? Tidak pernah aku dapati di alam ini kecuali Al-Bukhari yang number 1. Lihat bagaimana tawadhu'nya para ulama di zaman dulu. Tidak seperti ulama di zaman now. Mereka ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi marja dalam berbagai perkara. Dakwah di salaf di Indonesia ingin menjadi marja dan sebagainya. Dan yang keempat Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Dan begitu pun termasuk dari gurunya Amr ibnu Ali Al-Fallas. Hadis la ya'rifuhu Muhammad ibnu Ismail laisa bihadis. Maka saking kuatnya ilmu hadis ada pada Bukhari dan hafalannya ribuan hadis dan mengetahui penyakit-penyakit hadis, maka dia katakan hadis yang tidak disahihkan atau dikenal oleh Imam Al-Bukhari maka dia bukan hadis. Tentunya ini berlebihan namun benar maknanya. Apa? Hadis yang diragukan oleh Imam Al-Bukhari itu maknanya tidak disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, maka dia bukan hadis sahih. Itu maknanya. Karena dia guru dari para muhaddisin dan dia adalah orang-orang yang termasuk hafalannya paling kuat. Sudah adanya. Kita cukupkan. Ini hadisnya kita selesaikan atau cukupkan? Biar dihafal besok. Diteruskan. Taib. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abduh ibnu Abdillah. Maka Abduh ibnu Abdillah dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dia adalah Abduh ibnu Abdillah As-Saffar Al-Basri. Dan dia hidup di Tobaqoh Hadi Asr. Sama dengan Tobaqohnya Imam Al-Bukhari. Dan dia adalah rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Imam An-Nasai dan Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. Periwayatan Al-Hakim dari Ad-Daruqutni
berkata Ad-Darqutni thiqah. Kemudian meriwayatkan dari haddatsana Husain al-Ju'fi. Maka Husain al-Ju'fi huwa Husain ibnu Ali al-Ju'fi al-Kufi. Dan Husain ibnu Ali al-Ju'fi hidup di tabaqah yang ke-9. Tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah itba'ut tabi'i yang kecil, akhir dari kelompok itba'ut tabi'in. Maka dia akhir dari kelompok salaf. Hidup di tabaqah ke-9. Maka yang hidup di tabaqah ke-9 seperti tadi Imam Asy-Syafi'i dan Yazid ibnu Harun dan juga Abu Daud atau Yalisi dan juga Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani dan yang lainnya. Dan kedudukan dari Husain ibn Ali al-Ju'fi ini di atas derajat thiqah, arfa minas thiqah. Mana dalilnya? Berkata Muhammad ibn Abdurrahman al-Harawi, ma ra'aitu atqan min Husain al-Ju'fi. Aku tidak pernah melihat orang hafalannya sangat kuat, mutkin selain dari Husain al-Ju'fi. Dan dipuji juga oleh Imam Ahmad, ma ra'aitu afdal min Husain al-Ju'fi wa Sa'id ibn Amir. Aku tidak mengetahui di zamanku yang paling kuat hafalannya kecuali Husain al-Ju'fi. Dan berkata Utsman ibnu Abi Syaibah, bah thiqatun saduq. Maka ini maknanya dia mengatakan dengan sigoh mubalaghah bah bahwa dia sangat kuat ilmu hadisnya dan thiqah saduq. Maka oleh sebab itu dia di atas derajat thiqah. Berkata Al-Hafidz thiqatun abid. Kemudian meriwayatkan an Zaidah. Siapa Zaidah di sini? Zaidah huwa Ibnu Qudamah Ats-Tsaqafi Al-Kufi, dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7 apa? Ru'us itba'ut tabi'in. Maka dia adalah pemimpinnya kelompok itba'ut tabi'in dari kurun al-mufaddalah, dari salaf. Maka pemimpin itba'ut tabi'in di tabaqah yang ke-7. Maka dia hidup di zaman siapa? Imam Malik. Dan hidup di zaman Imam Syu'bah. Dan hidup di zaman Imam Laits ibnu Sa'ad. Dan hidup di zaman Al-Auza'i, dan hidup di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Maka rawi ini Zaidah ibnu Qudamah di tabaqah yang ke-7, dan dia di atas derajat thiqat juga. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, wa kana Zaidah ma'munan, bahwa dia adalah rawi yang ma'mun, dipercaya. Dan berkata Imam Ad-Darqutni minal asbat, dari orang-orang yang kuat. Kemudian meriwayatkan dari Bayan ibnu Bishr. Dan Bayan ibnu Bishr huwa al-Ahmasi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-5. Dan tabaqah yang ke-5 adalah tabaqah as-sughra dari tabi'in. Maka sudah naik lagi. Bukan derajat itba'ut tabi'in, tapi kelompok tabi'in. Dari kurun al-mufaddalah, dari salaf. Namun di derajat yang bawah dari tabi'in. Belum masuk kepada itba'ut tabi'in. Masih kelompok tabi'in, namun tabi'in muda, tabi'in kecil. Maka di tabaqah yang ke-5 ini dia hidup bersama Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash di tabaqah yang sama, dan Al-Hakam ibnu Utaibah dan Ibrahim ibnu Maisarah At-Ta'i. Maka kedudukan Bayan ibnu Bishr arfa minas thiqah, dia di atas derajat thiqah. Disikohkan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim serta Imam An-Nasai, dan bahkan berkata Ya'qub ibnu Syaibah kana thiqatun sabtan, bahwa dia di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Qais ibnu Abi Hazim, dan Qais ibnu Abi Hazim dia adalah Al-Bajali Abu Abdillah Al-Kufi, dan dia hidup di tabaqah yang kedua. Maka siapa yang hidup di tabaqah yang kedua? Tabaqah yang kedua adalah tabaqah kibar at-tabi'in. Maka tabaqah yang kedua kelompok tabi'in yang kibar. Bahkan bisa jadi mereka mukhadram. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi, namun karena masih kecil belum meriwayatkan dari Nabi, itulah mereka orang-orang mukhadram tabi'i yang paling tua, paling kuat. Maka dia di tabaqah yang kedua tabi'i kibar. Dan tabi'i kibar seperti hidup di zaman Sa'id ibnul Musayyib,
dan Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf, dan Rib'i ibni Hirash, dan juga Himran maula Utsman, dan para muhadramin